Oh ya, kita harus bangunin papa. Papa kan bangunnya siang. Oh iya. Oh, akhirnya diangkat. Papa bangun. Kita harus ibadah. Iya. Papa harus mandi, terus sarapan, terus ibadah. Terus nanti terlambat sekolah minggunya. Ya udah, Papa mandi dulu ya. Dadah. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang lagi di ibadah anak hari ini. Nah, tanggal 25 Juli 2021. Sekarang kita nyanyi dulu ya teman-teman. Biar semangat. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Ayah sama Sena mana? Ayah, Sena. Ayah, Sena. Ayah. Kalian dari mana? Aku lagi minum. Loh, kan aku baru minum. Ya, istirahat. Cuma istirahat sudah. Kamu juga bingung ya teman-teman? Aku sudah. Kita doa pembuka dulu ya teman-teman. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati agar kami terinspirasi dengan itu, fokus dan bisa belajar lebih banyak. Berarti firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah teman-teman, udah semangat belum? Kita bersyukur karena telah diberkati Tuhan, diberi makan,
diberi kesehatan, yang kemarin sakit sudah sembuh sekarang. Lalu kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman. Sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
Nah, sekarang sudah beres. Tadi buru-buru. Oke, selamat pagi, selamat ketemu lagi dengan Papa Ella, Ayah, dan Sena. Kali ini, Papa mau bercerita lagi tentang seorang tokoh Alkitab yang luar biasa hebat. Namun sebelumnya, kita ada tebak-tebakan dulu. Enggak ding, bukan tebak-tebakan. Aku mau bikin sulap. Nah, coba sekarang pikirkan di kepala kalian. Berapa 9 tambah 2? Berapa 5 tambah 3? Berapa 10 kurangin 4? Nah, sekarang sebutkan sebuah angka dari 5, antara 5 sampai dengan 12. Coba, aku tebak ya. Pasti jawabannya 7. Betul gak? Betul gak? Ya kalau ada yang salah ya berarti aku salah lah ya. Gitu ya. Nah, hari ini Papa mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang cukup terkenal, yang sangat-sangat terkenal. Bahkan banyak orang yang kemudian pakai namanya dia. Tokoh ini memiliki nama Stefanus. Jadi buat kalian yang punya nama Stefanus, Steve, Stephen, Stephanie, Stefani, ini adalah tokoh yang mengilhami orang tua kalian memberikan nama tersebut. Tokoh yang sangat luar biasa. Nah, tokoh ini berada di zaman para rasul. Kita akan belajar 3 hal dari Stefanus pada hari ini. 3 hal saja, nggak usah banyak-banyak. Soalnya kalau banyak-banyak nanti khotbah minggu. Nanti jam 9 papa mama aja ya. 3 hal ini yang mungkin buat hari ini kita akan pelajari. Oke. Alkisah zaman itu, waktu itu para rasul sudah mulai mengajar banyak orang-orang dari banyak sekali suku bangsa menjadi percaya. Tidak hanya orang Yahudi saja, tapi ada orang Yunani, ada orang dari bangsa-bangsa lain. Nah, semuanya sudah mengaku percaya, dibaptis menjadi jemaat mula-mula. Mungkin ada orang Jawa juga ya, yang nggak tahu ya. Mungkin zaman itu ada zaman orang Jawa berdagang ke Israel ya, nggak tahu juga ya. Nah, ketika itu orang-orang Yunani komplain. Jemaat-jemaat Yunani komplain. Kenapa komplain? Mereka bilang, ini tidak adil. Pembagian untuk para janda-janda. Kami tidak adil. Kami tidak dilayani dengan baik. Wah, mereka mengeluh kepada para rasul. Dan kemudian para rasul merespon. Mereka menyadari bahwa, oh iya, ada jemaat Yunani yang harus dilayani juga. Jadi waktu itu saking banyaknya orang-orang menjadi banyak yang minta pelayanan. Nah, sehingga kemudian pada waktu itu para rasul berkata, oke, tunjuklah 7 orang dari kaum kalian untuk membantu kami. Dinamainya dengan para diaken. Orang-orang ini yang kemudian membantu pelayanan, memberikan pelayanan, mengajar kepada orang-orang Yunani. Orang-orang ini bisa jadi bangsa Yahudi yang berbahasa Yunani ataupun orang-orang Yunani. Nah, Stefanus adalah salah satu dari 7 orang itu. Jadi waktu itu ketika Stefanus dipilih, dia bersama dengan 6 orang rekan-rekannya, dia mulai mengajar. Nah, dia mengajar di orang-orang Yunani. Dia mengajar, dia memberikan pelayanan, dia membantu, dia menunjukkan banyak tanda-tanda, mukjizat-mukjizat bagi orang-orang Yunani. Tentu saja orang-orang Yunani senang. Dia memberikan, karena Stefanus ini orangnya sangat baik. Dia menunjukkan benar-benar ajaran Tuhan. Dia menunjukkan tentang bagaimana berperilaku sebagai murid Yesus. Mengasihi sesama, mengasihi orang lain, dan semuanya itu ditunjukkan dalam pelayanannya. Banyak orang dibantu, banyak orang merasa senang.
Tapi, selain orang-orang yang senang, ada juga orang-orang yang tidak senang. Kenapa tidak senang? Jadi orang-orang ini, mereka tidak senang karena mereka merasa tersaingi. Mereka merasa kalah dari Stefanus. Dikatakan demikian, orang-orang itu yang disebut dari kaum Libertini, mereka merasa tersaingi. Mereka khawatir mereka akan dikalahkan. Kenapa? Karena tidak mampu meladeni diskusi dengan Stefanus. Jadi mereka sering tuh ngomong, berdebat. Tapi kemudian selalu dikalahkan. Bukan dikalahkan, selalu bisa dibalikan oleh Stefanus. Karena apa? Stefanus benar-benar memandang dengan teguh kepada firman Tuhan. Apa yang dia sampaikan itu tulus dari dirinya. Bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat untuk kepentingan sendiri. Akhirnya suatu hari, karena mereka tidak bisa mengalahkan Stefanus dalam diskusi, mereka kemudian membuat sebuah berita bohong. Ayo, apa berita bohong kalau zaman sekarang namanya? H-O-A-X. Hoax. Hoax. Berita bohong. Berita bohongnya tentang apa? Mereka berkata bahwa Stefanus ini dalam pengajarannya menghujat Allah. Dia mau merubuhkan bait Allah. Potong bebek angsa dikuali, nona minta dansa 4 kali, serong ke kiri. Kayak gitu. Itulah yang dibuat oleh orang-orang itu. Hoax besar zaman itu. Sehingga pada akhirnya, suatu hari, di siang hari, Stefanus ditangkap dan dibawa ke hadapan Mahkamah Agama Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah Mahkamah Agung yang diisi oleh 71 orang tua-tua dari Yahudi. Itu isinya ada imam-imam, ada orang-orang tua yang dipilih dari bangsa Yahudi, ada juga dari orang-orang Farisi. Pokoknya intinya itu mahkamah itu sidang yang luar biasa. Nah, biasanya nih orang-orang yang dibawa ke dalam sidang pasti mukanya takut. Aku takut. Ampun. Tetapi Stefanus tidak. Stefanus bersinar bagai malaikat. Luar biasa. Dia tetap tenang. Dia bahkan bersinar seperti malaikat. Tidak bersalah. Tetapi kemudian di sidang itu, imam besar berkata, Stefanus, tentang hoaks ini, benarkah demikian? Ternyata Stefanus kemudian tidak menjawab dengan bantahan. Dia berkhotbah tentang sejarah Israel dari awal. Bagaimana Tuhan membebaskan mereka, mengawal mereka, Tuhan mengasihi mereka, dan kemudian pada akhirnya bagaimana Israel berbalik dari Tuhan dan kemudian memusuhi Tuhan dengan tingkah laku mereka. Dia menunjuk kepada orang-orang sekitar dan berkata, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Orang-orang semakin marah, orang-orang semakin mengamuk, gigi-gigi bergetak-getak. Orang ini harus dibinasakan karena mereka makin malu. Mereka makin malu dengan apa yang disampaikan Stefanus. Dan kemudian mereka membawa Stefanus
diseret ke luar kota, dan di sana Stefanus dilempar dengan batu. Stefanus tidak bereaksi melawan. Stefanus tidak bereaksi kemudian dia marah. Tidak. Stefanus kemudian berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terimalah rohku. Dan kemudian menjelang akhir hidupnya, Stefanus berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan kemudian Stefanus meninggal. Itulah kisah tentang Stefanus, seorang tokoh gereja yang kita katakan menjadi martir pertama gereja. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita ambil dari kisah ini. Nah, pertama, hidup seturut dengan firman Tuhan. Stefanus menunjukkan dalam hidupnya bahwa dia benar-benar hidup seturut dengan firman Tuhan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan itu adalah apa yang dia pelajari dari firman Tuhan. Tidak ditutup-tutupi, tidak dikasih tambah-tambahan macam-macam. Itulah pelayanan dia. Nah, ini adalah contoh bahwa bagaimana kita hidup itu seturut dengan firman Tuhan. Kenapa? Begitu kita hidup seturut dengan firman Tuhan, maka orang lain akan bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi aku gimana? Aku kan anak kecil. Nah, meskipun masih kecil, kita bisa memulai dari hal-hal yang juga kecil. Contohnya, bangun pagi, baca firman Tuhan, berdoa, rajin membantu orang tua, tidak berkata-kata bohong, kalau dinasihati orang tua mendengar, rajin gosok gigi, rajin belajar. Hal-hal yang seperti itu menunjukkan bagaimana kita taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengandalkan Tuhan Yesus. Ingat tadi waktu Stefanus dibawa ke mahkamah agama, dibawa tapi dia tidak takut. Tidak takut kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu di tengah segala hal yang mungkin sedih, menyakitkan, menakutkan, Tuhan ada. Kayak sekarang ini, situasi corona, di mana-mana corona, korono, semuanya konlene. Kita takut, tapi kita harus tetap kuat. Kita mengandalkan Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang menemani kita. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah mengasihi. Mengampuni dan mengasihi lebih dari apapun. Di akhir hidupnya, Stefanus meskipun dilempar batu, meskipun dihina, dibikinin hoaks, dia tetap mengasihi orang-orang yang memusuhinya itu. Coba, susah nggak sih kita di sekolah diejek-ejek, kita nggak dikasih, teman kita pelit sama kita, kemudian kita dinakalin gitu sama orang lain, sama teman di sekolah, tapi kita tidak menakalin balik. Stefanus tidak melempar batu, padahal bayangin ya, dilempar batu, shung, kan tinggal ditangkap, tap, lempar balik, shung, tap, shung. Tidak, Stefanus tidak melempar balik, tetapi dia menerima semuanya itu. Dan dia berkata kepada Tuhan, janganlah limpahkan kesalahan ini kepada mereka, atau ampunilah mereka. Karena dia sangat mengasihi orang-orang tersebut. Nah, 3 hal tadi. Hidup seturut dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mengasihi dan mengampuni lebih dari siapapun. Nah, kiranya firman ini bisa menjadi sesuatu yang kita resapi, kita dengarkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mengajar kami untuk
belajar dari tokoh Stefanus yang sungguh luar biasa. Tuhan mengasihi engkau dan menjadi teladan bagi kami, supaya kami bisa mengasihi Tuhan, hidup seturut dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mengasihi orang lain, mengasihi musuh kami lebih dari apapun ya Tuhan. Berkati kehidupan kami ya Bapa, supaya kami bisa melakukan firman ini dalam keseharian kami. Berkati Papa Mama, berkati kami, berkati teman-teman kami, semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang kembali ke Ella, Ayah, dan Sena. Nah, kita nyanyi I Love You Jesus. Nah, kita seperti itu ya teman-teman. Kita doa dulu dipimpin oleh Ayah ya. Kita berdoa ya teman-teman. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini, dan kita bersukacita hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Dadah.